Please izin saya jadikan co-host ya, Kak. Oke. Takut jaringan saya ini. Baik, Kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Alhamdulillah, syukurillah, nantiasa kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruang virtual ini, di ruang tatap maya kita. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Selamat malam kakak-kakak. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Iya, sehat ya Kak. Kak Irma gimana kabarnya Kak? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Semangat. Kalau untuk ininya apa? Hasil kemarin PPG-nya sudah ada? Gelombang 2? Belum, nanti tanggal 12. Oh, tanggal 12. Iya. Iya. Sementara masa ini ya, menunggu sesuatu yang ini. Semoga Amin. lulus. Amin, Ya. amin. Amin. Kamu Li gimana Kak? Kabarnya Kak? Baik, Kak. Baik. Alhamdulillah. Banyak tugas, sehat, banyak ya. itu, tapi bisa ya diatasi sedikit-sedikit. Iya. Paling Semangat lucu tadi semua, Kak. malam saya. Detik-detik Ya. terakhir. Mm-mm. Sama Karim. Saya tidak tahu kalau ada itu apa namanya itu tugas terakhir. Yang ada itu apa kanong? What? Oh, Oh, yang refleksi. Iya, Ya, yang refleksi. kita bahas akan kita bahas ini Kak sekarang. Terpaksa saya screenshot saja karena saya lihat kan PDFG. Saya screenshot. Iya. Saya kerja. Saya bilang Iya, maaf. Kak. iya. Luar biasa kakak-kakak semua. Kak Fitra, gimana kabarnya Kak? Kak Fitra. Mana Min? Nggak nyimak. Ya sibuk kali, nggak nyimak. Tidak Iya. ada masih aktif saja itu anunya. Maaf lagi konsen mengedit video. Aduh. Oh, iya. Mendengar saja, mendengar. Semangat Kak Fitra. Iya, siap, Iya. siap. Semangat semuanya kakak-kakak. Alhamdulillah. Ya. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Sambil kita menunggu kakak-kakak yang lain Kak ya. Baik, sebelum memulai kegiatan seperti biasa Kak. Pimpin doa. Kakak Ya, mulai. boleh. Berdoa. Ya, Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berempat aja ini tidak ada yang muncul. Apa? Ya. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu lagi di pertemuan ini untuk kita belajar bersama. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Doa bersama. Terima kasih Kak Muli. Timing yang tepat Kak Ari. Selamat bergabung. Kak Ari lagi berdoa. Terpaksa tadi. Berdoa dulu Kak Ari. Udah nanti doa penutupnya Kak Ari. Iya. Baik kakak-kakak, kita bisa lanjut ya. Terima kasih Kak Muli sekali lagi sudah pimpin doa. Kembali saya mengingatkan tentang kesepakatan bersama terkait kegiatan daring kita. Kakak-kakak bisa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak berkepentingan untuk menyampaikan pendapat, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Kita tadi mulai jam 7:30 lewat 8 menit, jadi insya Allah kita akan berakhir jam 9:08 juga kakak-kakak.
kita saling mengingatkan. Kemudian kakak-kakak bisa memaksimalkan fitur chat nanti ketika ada diskusi. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah ya ini jaringan. Saya juga kayaknya agak ini Kak di sini jaringannya. Hujan tadi dari sore. Baik kakak-kakak, seperti yang kakak-kakak telah ketahui bersama bahwa pada malam hari ini kita akan membahas refleksi aksi nyata dari praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak telah melakukan aksi nyata dan kita akan melakukan refleksinya pada malam hari ini. Insya Allah kita akan laksanakan 2 CP kakak-kakak seperti yang saya sampaikan tadi. Tentunya kegiatan aksi nyata yang kakak telah laksanakan ini merupakan bagian dari program pengembangan PKG PJOK yang tujuannya adalah membantu kita menjadi guru yang lebih baik dan inspiratif. Ini adalah sebagai hasil dari kegiatan belajar dan diskusi kita sejauh ini, baik di sesi daring maupun kegiatan luring. Jadi pemahaman materi dan praktik yang kakak-kakak telah kita telah sama-sama diskusi sejauh ini, praktiknya adalah di aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan. Saya sudah melihat kakak-kakak video aksi nyata yang telah kakak bagikan di LMS, sangat luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih banyak kakak-kakak telah meluangkan waktu membuat aksi nyata dengan baik dan maksimal. Saya tahu kakak-kakak selain mengikuti kegiatan ini juga melakukan aktivitas yang luar biasa sibuk selain kegiatan rutin kita mengajar sebagai guru, kemudian ada tugas-tugas tambahan kakak-kakak, ada yang jadi pembina pramuka saya lihat, kemudian ada yang sambil PPG. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Tugas kesenian Dalam nih, kegiatan kita kali ini kakak-kakak nanti akan ini kita akan berbagi pengalaman Kak ya. Jadi kita akan saling mendengar cerita-cerita dari kakak semua tentang pengalamannya saat melaksanakan aksi nyata di kelas. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk berbagi cerita tentang proses yang telah kakak lakukan. Bagaimana tantangan yang dihadapi, kemudian solusinya, dan hasil yang dirasakan oleh siswa dari refleksi dan testimoni. Tentunya saya berharap dan saya yakin bahwa cerita yang kakak bagikan nantinya akan memberikan pelajaran yang berharga dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua kakak-kakak. Jadi nanti dalam prosesnya kakak-kakak saat bercerita atau membagikan refleksi bisa membagikan videonya, atau jika ada kendala nanti kakak-kakak bisa menyampaikan secara langsung pengalaman atau refleksi yang kakak-kakak alami. Jadi saya harap kakak-kakak jangan ragu untuk menceritakan pengalaman yang menarik, yang menantang, atau ada cerita yang lucu nanti dibagikan Kak saat mengambil video atau saat kakak melakukan aksi nyata. Tentunya ide-ide kreatif kakak juga, dan tidak lupa juga tantangan yang mungkin kakak-kakak masih hadapi dalam pembelajaran di aksi nyata. Jadi ceritakan semua kakak-kakak. Jadi intinya refleksi ini adalah waktu untuk kita saling saling mendukung, memberi motivasi, dan saling mengambil pelajaran. Jadi poinnya bagaimana kita bisa membuat pembelajaran PJOK yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa-siswa kita. Jadi poinnya di situ Kak. Jadi nanti kakak-kakak ceritakan semuanya. Baik kakak, ini tujuan dari sesi kita kali ini. Yang pertama adalah merefleksikan tugas aksi nyata dan mengaitkannya dengan metode mengajar, pengalaman mengajar, dan dampaknya terhadap pembelajaran peserta didik. Kemudian nanti yang kedua adalah diskusi dan umpan balik. Baik kakak, sebelum kita mulai kegiatan, seperti biasa kita ada ice breaking dulu. Ini masih belum ada tambahan ya, ada. Kita ada namanya ice breakingnya clue.
Jadi nanti kakak-kakak saya akan membagikan beberapa gambar, gambar gambar tokoh atau ini gambar tokoh lah ya, dengan clue-clue tertentu. Jadi kakak-kakak silahkan tebak itu gambar apa gitu. Ini Kak, saya enggak alat. Kakak dengar suara saya, Kak? Dengar. Iya, jaringan. Terima kasih, Kak. Jadi saya akan saya akan menampilkan beberapa gambar, Kak. Nanti kakak-kakak tebak ini gambar apa gitu ya. Bisa kita mulai, Kak ya? Mulai. Oke. Siapa nih, Kak? Ronaldo. Siapa, Kak? Saya enggak kelihatan gambarnya, Kak. Ronaldo. Dari mana nih ditahu Ronaldo? Dari mana, Kak, Ronaldo? Bukan. Benzema. Lewati. Di Al Nassr. Messi. Benzema. Tidak ada saya gambarnya. Mana saya lihat enggak ada. Lengannya Apa, aja ada jaringan Kak. mungkin, Kak. Cuman ice breaking yang ada saya lihat saya. Oh, belum Jaringan. belum bergeser. Kita tunggu nih. Tunggu besok. Pintar nih bicara Mi. Tunggu Miki. Tunggu Mi. Ice breaking Astagfirullah. ice breaking tuh. Ini gambar. Hmm? Kamu udah kelihatan? Tidak ada, Kak. Ice breaking yang awal, Ji. Ice breaking tuh. Oh, lengannya Kak Ari. Tidak ada gambarnya saya. Kalian sudah lihat gambar saya? Tidak ada. Al Nassr. Kapten. Bukan Ronaldo, kapten. Bukan Ronaldo, kapten di situ. Saya ice breaking saya. Tidak ada yang kalian ada. Coba saya geser, siapa tahu ini ya, siapa tahu ada. Masa Wah, Ronaldo benar. Ronaldo. tidak ada saya gambarku. Masih belum berubah, Kak? Muli? Tidak ada. Refresh dulu. Apa lagi namanya tuh? Refresh. Refresh kembali. Ya, Fitra tidur mungkin. Belajar. Ada dia lagi. Oh, Kami dulu. Ini lagi, Kak. Ridwan ini, Kak Ridwan. Dari Ini tadi siapa? saya jawab bilang Ronaldo Al Nassr. Iya. Ini lagi Kak gambar Ridwan ini selanjutnya. barunya. Guys, Siapa? tidak ada. Pegawai Antam. Pelatih. Jaket baru ini. Dapat. Kejokan. Sintayong. Kita cek clue yang kedua ya. Sintayong. Siapa? Nah, Sintayong. Pelatih. STY. Sintayong. Orang Korea. Ya. Benar. Bukan Sintayong, kod STY. Sintayong ya. SBY. Saya kira SBY. Oke, kita lanjut gambar selanjutnya, Kak. Nih. Prabowo. Jokowi. Tapi gemuk Prabowo. Prabowo. Saya yang hilang jaringanku ini. Kamu bisa kelihatan, Kak, gambarnya? Mana kamu? Bilang Pak. Kelihatan sekarang. Ya tahu, ada Kak Supriyadi gabung. Ayah Kak Supriyadi, selamat bergabung, Kak. Ditunggu Jokowi. Ini gambar siapa, Kak Supriyadi? Tebak. Apalagi namanya itu? Jokowi.
Jokowi. Prabowo, siapa pinggulnya? Prabowo. Prabowo. Prabowo lagi di itu mimbar. Oke, selamat bergabung Kak Ridwan. Kita lagi tebak-tebakan gambar Kak. Nih, ini katanya kalau bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kita lihat clue yang selanjutnya. Ah, siapa ini yuk? Menteri Kepala dinasnya olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga. Siapa Kak? Kepala dinasnya olahraga di sana di Senayan. Masih beliau ya kepala dinasnya ya? Ya. Menterinya, kepala dinas, menteri. Iya, Kepala dinasnya olahraga di Senayan. kepala dinasnya nih. Namanya. Siapa ya? Nama. Oke, kita cek. Dito. Pak Dito. Itu. Dito Mahendra. Dito Mahendra. Nah, saya juga lupa Pak Menpora. Pak Menpora. Dito Mahendra, ini Dito Mahendra ya. Pak Menpora kita. Oke, apakah masih ada? Kita cek lagi Kak ya. Oh ya ini. Bola. Bola. Yang hilang kemarin. Berfutsal. Siapa ini Kak? Kak Bustang. Kenapa Kak Bustang? Bukan bukan mencegah. Rahmat. Ya. Apa tahu atlet poli? Oh, atlet. Saya tanganku itu. Mega. Nanti ada clue keduanya Kak. Megatron. Oke, saya kasih clue kedua ya Kak. Ya. Clue keduanya Ya. ini adalah Supriyadi, Nah. Kak Supriyadi. perut Kak. Perutnya siapa? Kak Supriyadi, Supriyadi. Kak Bustang. Supriyadi. Gondelnya Pak Supriyadi. Supriyadi. Cluenya perut. Ciri khas. Kayaknya. Ciri khasnya. Saya kira Megatron tadi. Apa nak? Sudah mau berubah. Tunggu Kak. Iwan? Jaringan. Jaringan. Terlalu besar perutnya, tidak mau berubah. Kamu di pantai terus tidak panggil Ki. Yang punya foto dia tidak tahu dirinya. Tapi dia bilang Cita, dia bilang Cita. Dia bilang tadi. Udah bilang. Bola juga tangan boleh tuh. punya bola. Ya, ini dia. Cuman Gagal lima. calon menteri olahraga itu. Oke Kak, terima kasih. Masih ada? Oh, sudah selesai. Oke. Baik Kak, kita ada waktu Ridwan di hotel kah? 60 menit Makanya di ini, hotel. 60 menit untuk refleksi aksi nyata Kak. Jadi nanti kita bagi ini aja ya, langsung berbagi dari masing-masing kakak bergantian untuk refleksinya. Refleksinya kita menggunakan framework Morton. Kakak-kakak bisa lihat lagi refleksi yang kakak-kakak telah upload di LMS, karena kita akan berbagi ini. Jadi ada apa, terus apa, sekarang apa, what, so what, now what, no what gitu kemarin kita bahas di grup. Jadi secara Betadin yang kuning. Betadin. Pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Lupa. di Word itu nanti kakak-kakak ceritakan pengalaman saat melakukan aksi nyata. Jadi pengalamannya diceritakan semua Kak. Dari mungkin pada saat itu ada pengalaman menarik apa, kakak-kakak bisa ceritakan semua seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Kakak-kakak bisa bagikan misalkan materi apa yang kakak ajarkan, kemudian di kelas berapa, pada saat itu mengajar
bagaimana pengalaman menarik, dan di situ juga ada perasaan selama melakukan aksi nyata. Jadi kakak-kakak kalau bagus jaringannya atau sempat bisa membagikan videonya. Kalau mau membagikan videonya secara langsung, nanti bisa dibagi videonya. Atau mau ditampilkan refleksinya, nah nanti bisa langsung ditampilkan di sini. Kemudian ada so what, apa yang kakak analisis dari aksi nyata yang dilakukan dapat dihubungkan dengan aspek instruksional atau manajer kelas, situasi dan keadaan proses pembelajaran dan isu-isu ketidakadilan sosial. Jadi kakak-kakak bisa menghubungkan dengan aspek-aspek ini. Manajerialnya seperti apa? Mungkin kakak-kakak bisa ceritakan tentang metode atau model pembelajarannya, kemudian situasinya di kelas seperti apa. Jika ada isu-isu sosial yang diangkat bisa dibagikan, Kak. Terakhir ada know what, berarti rencana perbaikan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Kita masih belum ada Kak ini ya, Kak Jumiati ya. Kak Jumiati sudah ini ya diinfokan sudah. Mati lampu. Kakak-kakak di Toari dan Watu Bangga mati lampu. Ya, Oh, nyala. mati lampu. Kak Aris saya jadikan Oh, nyala co-host lagi. ya, jangan sampai. Bisa. Ya, banyak ya ini. Betah. Lampu, Sudah ada dari Pemala co-host, dari Cepat Polo itu juga co-host. menyala. Itu sih itu menyala senter belakang. Toari sudah nyala, Toari. Baik kakak-kakak, kita ada waktu 60 menit, mungkin kakak-kakak bisa berbagi 5-10 menit dari masing-masing kakak, nanti kita sama-sama menanggapi dan mendiskusikan apa yang kakak-kakak ceritakan di aksi nyata ini, di refleksinya, Kak. Silakan, ada yang mau memulai duluan? Nanti gantian, Kak ya. Yang nomor 1 di? Iya. Ceritakan pengalaman saat melakukan aksi nyata. Bagaimana? Siapa yang duluan? Kari? Sebentar, bisa berpikir dulu. Oh, Bolehkah begitu. ditampilkan lagi ini refleksi aksi nyatanya yang sudah di-upload untuk membantu kakak bercerita nanti? Kalau Di-upload. Kak Bustam, bagaimana jaringan di situ, Kak? Polinggona? Baru-baru mati lampu. Sebentar tak. Kita di Polinggona atau di Pomala? Pelinggona. Oh, di Polinggona. Polinggona. Iya, iya. Iya, silakan Kak, ada yang mau mulai dibagikan pengalamannya. Muncul yang bagus aksi nyatanya. Saya tadi malam itu kepepet betul itu. Saya screenshot.
Kirim di mana? Baik Kak, silahkan. Siapa yang duluan? Kayak ini mau diceritakan saja maksudnya. Iya Kak, diceritakan saja pengalaman pada saat aksi nyata, melakukan aksi nyata. Bagaimana pengalamannya? Kemudian dihubungkan dengan ini Iya, Kak, kalau ya. Kamu lihat, silakan Kak. Saya coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tapi tidak ditampilkan gitu Kak, diceritakan saja. Boleh dari kakak kamu tampilkan boleh, kalau mau langsung ceritakan juga boleh. Bagaimana Kak? Mau ditampilkan? Di-share saja deh barangkali. Oh iya boleh, nanti kita maksudnya di-share atau secara gambaran umum saja kita jelaskan dulu sebelum ke ini mengajar di mana, di kelas berapa, materinya apa begitu, biar kita sama-sama ini untuk pengantar awalnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan wabarakatuh. coba menceritakan pengalaman tentang refleksi aksi nyata yang saya telah buat. Dari mana pengalaman saya pada saat membuatnya dengan begitu antusias juga dengan pembelajaran PJOK di kelas 6 waktu itu. Hari Senin tanggal berapa ya itu hari? Hari Senin. Pokoknya kelas 6 tanggalnya saya lupa, tanggal minggu lalu. Di mana materinya tentang bola besar. Saya melakukan refleksi dibantu oleh teman untuk memvideokan pembelajaran yang saya bawakan. Pengalamannya saya merasa sangat banyak mendapat pengalaman yang tadinya terutama tentang melakukan testimoni dia murid-murid saya juga kelihatannya sangat senang. Kendala saya waktu itu ada banyak kendala yang saya hadapi terus terang karena waktu itu cuacanya sangat panas. Kemudian ada murid yang membuat saya murid yang murid itu memang muridnya kelas 2 yang maksudnya disabilitas, dia kurang ini. Jadi dia mengganggu, saya lihat videonya jadi masuk di video saya itu anak kelas 2. Iya. Ya itu yang membuat saya tidak konsen untuk memberikan materi waktu itu. Jadi mungkin sangat tidak terlalu lengkap mungkin Kak, saya punya video waktu itu saya pakai. Tapi dengan perasaan saya bahwa saya dalam waktu singkat seperti itu dengan mana cuacanya panas, alhamdulillah saya sudah bisa, walaupun tidak lengkap ya tidak sempurna, saya bisa melakukan refleksi aksi nyata seperti yang diarahkan oleh kegiatan ini, PKG ini. Kemudian ada juga lagi saya lupa mengabsen, terus terang saya lupa absen waktu itu pada saat mengambil gambar refleksi.
Dan tapi yang selebihnya itu murid-murid saya sangat antusias dan senang dengan adanya kegiatan aksi nyata, terutama testimoni. Cuman mereka baru 2 orang yang berani untuk ini berbicara ya, melakukan testimoni, itu pun masih sangat malu-malu kelihatannya. Ya mungkin mereka masih sangat awal sekali, masih baru melakukan testimoni. Beda kalau di Jawa mungkin sudah sering-sering melakukan pembelajaran testimoni. Yaitu pengalaman saya tentang aksi nyata. Kemudian apa yang kedua ya, Soat, apa yang saya analisis dari aksi nyata yang dilakukan. Jadi saya bisa menganalisis bahwa kita memberikan materi pembelajaran selama ini ternyata kurang memang efektif sebelum kami mengikuti kegiatan diseminasi ini. Banyak kekurangan. Dan alhamdulillah dengan mengikuti ini kita sudah bisa mengetahui ternyata pembelajaran yang kita harus berikan seperti itu baiknya untuk pendidikan olahraga khususnya. Isu-isu sosialnya yaitu tadi seperti ada penjual pokoknya adalah mengganggu seperti pembelajaran kami. Kemudian adalah murid yang juga masuk seperti tadi yang saya katakan. Kemudian pas waktu itu juga bersamaan dengan antar sekolah ini. Saya lupa lagi kegiatan apa itu. Saya lupa apa namanya. Pokoknya bersamaan pada waktu itu. Jadi itu Kak yang kedua. Kemudian yang ketiga, NOWAT-nya apa evaluasi dan rencana perbaikan tindakan. Ya evaluasi itu tadi seperti kita sudah bisa mengetahui bahwa kita harus membuat modul pembelajaran yang bagus, yang bagaimana modul pembelajaran yang kita harus buat, menyiapkan sebelum melakukan pembelajaran kita sudah harus menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran dan lain sebagainya yang harus kita evaluasi untuk membuat murid bisa belajar lebih efektif. Saya kira begitu saja Kak penjelasan apa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Muli. Banyak ini ya, ada kegiatan di sekolah juga, jadi kegiatan apa itu ya di sekolah? Maksudnya kegiatan internal di sekolah atau? Masalah internet juga ini, mereka pakai laptop semua. Jadi saya asesmen. Ya, asesmen, betul. Rencananya saya mau pakai Chromebook juga pertamanya awalnya Kak untuk shooting itu sebelum keluar dari sebelum keluar praktek. Tapi itu Chromebook saya dipakai sudah. Jadi saya terpaksa seperti itu model saya. Ya banyak kendala juga waktu itu Kak. Iya. Kasih. Tapi kalau ini Kak, dukungan teman-teman di sekolah bagaimana Kak? Kalau dukungan alhamdulillah baik. Ada juga satu sih yang tidak begitu karena itu tadi Chromebook itu mereka merebutkan kan harus dia pakai Chromebook memang asesmen. Saya bilang aduh kenapa bertepatan ya. Malahan itu 2 hari Kak, Senin Selasa dipakai itu Chromebook. Iya, Senin Selasa. Makanya padahal saya juga sudah siap dengan memberikan materi memakai alat untuk ini internet. Tapi saya bilang biarlah nanti lain kali. Iya. Tapi rencanaan yang Kakak lakukan ini kan sudah ada sudah menyiapkan bagaimana penggunaan media ajarnya menggunakan internet tadi. Cuma karena bertepatan, jadi plan B-nya, perencanaannya ada rencana cadangan. Jadi luar biasa kamu lihat. Ya sudah rencanakan, malahan hari Selasa ternyata masih dipakai. Terus hari Rabu, akhirnya hari Kamis saya baru bisa simulasi untuk pakai Chromebook di kelas 5, kelas 4 kalau tidak salah tentang pencaksilat. Itu pertama kali saya memakai alat Chromebook.
Iya. Karena saya sudah rencanakan ya mau pakai ini Chromebook. Tapi materinya sudah beda dan kelasnya juga sudah beda. Kelas 4 waktu itu saya pakai Chromebook dengan materi pencaksilat. Begitu, Kak. Iya. Terima kasih Kak Muli. Iya. Luar biasa. Dari teman-teman, mungkin ada yang mau mencari tahu lebih jauh tentang pengalamannya Kak Muli, silahkan. Ada yang mau tanya? Atau iya. Silakan. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke kakak yang lain. Iya. Selamat bergabung Kak Jumiati. Berdoa dulu Bu Jum. Kak Jum berdoa. Ya Kak Jum, pimpin doa. Kari mungkin bisa selanjutnya. Boleh. Oke, baik Kak. Silakan. Coba Kak Nur mau bicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adapun cerita pengalaman saat melakukan aksi nyata kemarin hari Selasa minggu lalu, yaitu permainan bola kecil. Waktu pertama kali sebelum ini yang pertama kali ambil aksi nyata itu anak-anak itu merasa masih bingung, ya. Tetapi setelah hampir semua kelas dimasuki oleh guru-guru yang ikut PPG, saya di sini sekitar 8 orang dan ditambah lagi 3 orang yang floating 3 ini, akhirnya anak-anak hampir semua kelasnya dimasuki untuk pengambilan video baik olahraga maupun mata pelajaran lain. Jadi serunya di sini anak-anak itu sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena mau di video katanya, apalagi saya bilang ini mau dibawa Jakarta, ini video kalian harus perbaiki. Ya, jadi mereka begitu antusias dan seru sekali. Kemudian kemarin dibantu oleh anak dari mahasiswa Universitas 19 November yang lagi PPL 1. Untuk pengambilan video ada 5 orang, 2 orang laki-laki jurusan Penjas, kebetulan jurusan Penjas ada 2 orang. Ya, jadi saya minta bantuan mereka untuk mengambil video. Ya. Yang paling bermakna di situ pada saat pengambil video kan ada waktu saya catatkan. Dia bicara terus. Akhirnya masuk suaranya di di video yang saya kirim, tapi yang saya kirim itu sudah saya edit ya Kak Angga karena saya hilangkan suaranya sebagian. Ya, walaupun awalnya saya sampaikan sama mereka jangan terlalu bersuara bicara, tetapi karena mungkin dia juga pertama kali lihat sehingga mereka juga berdiskusi di belakang kamera. Kemudian perasaan saya saat melakukan aksi nyata, alhamdulillah berjalan dengan baik, anak-anak melaksanakannya dengan baik, tetapi ada juga beberapa siswa memang yang belum sepenuhnya bisa memukul bola atau bisa mengenai bola. Tapi itu kan saya rasa karena saya itu yang berfokus pada siswa,
Ada yang bisa langsung melaksanakan dengan baik, adapun tidak, itu tergantung dari kemampuan mereka. Jika memang dia tidak bisa mengenai bola sampai 2 kali, saya suruh langsung lari saja, begitu instruksinya. Karena kalau kita menunggu sampai kena bola, tidak akan selesai lagi pembelajaran. Nanti Anda sudah mengetahui cara mengayun stick atau cara melempar, sudah tahu, itu sudah lumayan. Dari analisis saya, ya, antusiasnya siswa di sini sangat bagus karena memang mereka sudah hampir terlatih semua, karena banyak guru-guru yang mengambil video di sini. Sekarang di sekolah saya itu sudah 11 orang yang ikut PPG, 8 orang Plutin 2 dan 3 orang kemarin Plutin 3. Jadi mereka juga anak-anak sudah paham apa yang mereka lakukan. Apalagi ya seperti itu sampai Jakarta videonya, jadi dia juga agak ragu-ragu untuk terlalu memain ya. Itu serius sambil bermain begitu. Kemudian evaluasinya dan rencana perbaikan ke depannya, ya bagaimana guru bisa merencanakan kembali perencanaan itu sebelum kita melakukan sesuatu, itu yang harus rencanakan sebaik-baiknya ya, supaya mengurangi resiko-resiko yang bisa menghalangi suatu proses pembelajaran dan juga siswa bisa lebih aktif dalam melaksanakan dan mengikuti pembelajaran. Terima kasih, Tangga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulnya untuk Kak Ari. Tangan. Baik, terima kasih Kak Ari. Luar biasa ya pengalamannya. Salah satu tips Kak, betul Kak, yang tadi disampaikan supaya anak-anak serius tadi. Saya juga waktu pengambilan video kemarin, saya tapi tidak sampai Jakarta tadi, saya bilang di Makassar gitu. Kak Ari udah jauh lagi. Ya tapi anak-anak langsung serius, dia ayo mau ke Makassar ini, mau ke Jakarta. Nah, nanti malu-malu sekolahnya, nah dilihat tidak bagus. Iya. Saja begitu video-video. Tapi banyak kelebihannya kalau anak-anak besar yang diajar ketimbang dengan anak-anak kecil. Iya, itu lagi. Tapi saya lihat Tapi yang ini kalau pakai Chromebook mereka suka. Kalau dipakaikan infocus, proyektor, mereka senang. Pakai infocus Kak Irma, ada orang suka, anak-anak suka. Malah kayaknya paham, nyambung. Kalau SMP itu tidak mau Chromebook atau langsung praktik. Kalau SMP cepat paham, tidak sama anak SD diulang sampai 10 kali pun mereka belum paham. Biar sampai Jakarta juga Kita jangan play ke Kak Irma. Mengeluh betul langsung saya. Cerita mini pengalaman ini naik tensi. Oh ya, nanti bagiannya Kak Irma ya. Sebentar kita ceritakan. Ada semua kelebihan dan kekurangannya. Iya betul. Kalau Kak Ari memang saat ini ya ada yang PPL di sekolah. Iya ada 5 orang, 2 penjas, 2 IPA, 1 IPS. Bagus itu tapi 2 minggu. Ada ini ya, Kak Ari itu nggak ada cewek katanya. Semangat. Sudah mulai juga ini Kak, ini cari-cari 2 laki-laki, 3 perempuan. Laki-laki perempuannya banyak tuh. Laki-lakinya penjas semua. Tapi diceritakan, Kakak bilang tadi di video, mereka juga asik cerita gitu. Cerita apa? Ceritakan ini, gosipkan kita atau bagaimana? Yang sampai dia bilang, ini Pak Guru ganteng gitu. Udah gosipkan Pak Gurunya, Pak Gurunya cerita sekali. Pak sudah 5 menit, Pak 10 menit nih, Pak baru cerita lagi bilang. Pada sesudah coret saja, pas sampai coret saja, tapi dia bicara juga. Dari tuan kayak yang 1 orang itu, Rahmat namanya. Waktu bangga kah? Iya. Tapi tidak ada kendala yang ini Kak ya. Semua mendukung teman-teman di sekolah ya.
Ya, kalau di Baik, sekolah ini. sangat mendukung semua karena sudah Iya. pengalaman juga guru-guru banyak lihat yang ambil video jadi darbel juga dari pukul di bunyi. Kerjasama ya, ganti-gantian. Ya, kerjasama semua. 8 berarti Di sini 11 bagus, orang, 11 alhamdulillah. orang. 11 orang di sini ikut PPG. Semoga semuanya lulus. Doakan terbaik. Amin. Iya, iya, betul. Amin. Minggu depan pengumuman tanggal 12. Oke, Irma, Kak Bustam. Tanggal 2. Baru Mau kita lulus tahun semua. itu kali. Nah, Ini toh kalau lulus. insyaallah. Amin. Bawa masing-masing pasangan. Amin. Iya. Kita juga bawa. Iya. Iya, betul. Mana Kak Fitrah itu? Hai, Ilami, nggak ada pasangannya. Nanti dimacomblangkan ke Fitra. Baik, Ada terima kasih Kak berondong? Ari pengalamannya. Ada berondong kah? Banyak berondong banyak. Barongko Kelas banyak. 1 ada kelas 2 ada nih. Kalau tahu, berondong banyak. ada nih cinlok. Kelas 2. Bagaimana nih? Saya mulai juga menceritakan sedikit saja. Iya, mulai Miki. Cepat nih. Panjang-panjang di 10 menit Kak ya, 10 menit. supaya tidak Jangan dapat terlalu, 2 sebentar. menit saja. Inti, pendahuluan, selesai. Boleh Kak Panjang-panjang Fitrah. kita supaya saya dapat sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengambil video pembelajaran itu begitu dramatis sebenarnya. Karena sebelumnya itu kita take 1 kali, cuman saya memang yang salah karena kurang komunikasi dengan yang bagian kameramen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya lagi yang salah karena jam yang dia kasih naik temanku itu, dia bilang 10 menit berjalan. Nah, saya kira bilang 10 menit mami. Nah, makanya saya balaplah di situ. Habislah bahanku. Saya bilang, hentikan mi dulu. Nanti pilih kita ambil, kasih tenang-tenang dulu supaya lebih kompak lagi antara teman, kameramen, dan saya. Nah, alhamdulillah pada hari Jumat kita lakukan take ulang dan anak-anak sudah karena sudah 2 kali take dan mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan tanpa kita harus simulasi lagi. Mereka lebih paham itu. Dan alhamdulillah teman-teman di sekolah itu sangat mendukung, bahkan ada yang jadi security dadakan hanya untuk menjaga agar supaya anak-anak tidak ribut, anak-anak tidak lewat di lapangan. Saya bersyukur sekali karena punya teman sangat luar biasa, sangat antusias dan begitu banyaknya mereka ingin membantu. Dan untuk untuk timingnya itu saya ambil teman dari Semansa. Mungkin Kak Angga tahu yang saya sudah bilang, Iin Fitriani yang guru bahasa Inggris. Itu yang saya tugaskan untuk timingnya, untuk bilang 10 menit lagi penutup, 11 menit lagi ini. Alhamdulillah di hari ketiga mengambil video itu luar biasa, hanya 1 kali take. Alhamdulillah berjalan lancar. Cuman saya lupanya yang saya WA ke Kak Angga itu bagian pertanyaan pemantik, ternyata tidak masalah. Dan untuk pertanyaan pemantiknya saya masukkan di bagian inti. Itu. Mungkin itu saja pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya Kak, itu waktu kemarin kita ambil ini ya. Iya. Apa Kak? Passing bawah bola voli. Bola voli itu. Jadi langsung penilaian otentik di situ Kak ya. Iya, langsung. Iya. Baik, terima kasih Kak Fitrah. Iya. Pengalamannya sangat luar biasa dramatis tadi ya kalau
film-film ini mungkin bisa Iya, betul, saya kayak juga film pernah. Korea ini. Dan itu juga di sekolah ada yang namanya kelas unggulan, makanya yang saya ambil itu kelas unggulan, gitu. Jadi Iya, agak ini Ji kita komunikasi, agak bagus di komunikasi tak. betul. Jadi timnya kompak. Jadi ada memang yang timer, kemudian ada yang bagian kode-kode Ya, di iya. kameranya begitu. Ya, di panas teriknya matahari memang lagi panas-panasnya itu hari, saya kasihan sama Nana. Ternyata setelah selesai itu mereka masih mau main. Saya kira mereka sudah capek, ternyata tidak. Mereka masih main. Biasanya kalau sudah main poli anak-anak sudah Iya, pengen terus. iya. Kalau dari evaluasi kakak yang setelah mengajar ini, kira-kira rencana perbaikannya ke depan seperti apa? Berhubung saya lihat apa di Pak Kak perkembangan itu setelah banyaknya metode latihan, ternyata anak-anak itu hanya butuh yang namanya metode beragam. Saya jarang terapkan metode itu, biasanya itu hanya satu metode yang saya berikan kepada mereka ketika contohnya ketika melakukan pasimbawa, yang penting saya sudah contohkan, saya cuma saya lepaskan dan saya lihati saja. Tapi setelah video saya ini yang beragam latihan, alhamdulillah ternyata mereka bisa dibanding pada saat saya mengajar yang tidak ambil video, yang mengajar hari-harinya. Saya juga kaget, jadi saya berpikir mereka siswa ini hanya butuh yang namanya latihan beragam atau variasi latihan supaya mereka lebih paham atau metodenya. Ternyata dia bisa. Begitu, Kak. Ya, penggunaan metodenya yang tepat. Kan kita biasa guru olahraga itu yang penting sudah satu kali kita contohkan, oke, silakan lakukan. Nah, itu ada beberapa 3 metode latihan yang saya terapkan dan alhamdulillah luar biasa mereka mengalami perubahan itu yang signifikan, begitu Kak. Iya, betul. Jadi dari ini ya kita pintar-pintar kita kreatif. Iya, Kak. Saya juga banyak belajar dari kakak-kakak, terutama di ice breaking itu Kak. Kemarin yang panjang-panjang pendek-pendek, kemudian Kak Fitrah yang nunjuk-nunjuk angka itu, mereka tertarik luar biasa. Saya sudah praktekkan itu di kelas. Banyak dari kakak-kakak yang lain juga. Baik, kakak yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Fitrah dari pengalaman refleksinya. Bagaimana Kak Fitrah lapangannya? Tidak besok? Ya. Musim hujan. Kalau lapangan, alhamdulillah toh Kak, saya habis menimbun untuk persiapan siapa tahu hujan, makanya saya timbun-timbun memang besoknya. Dan alhamdulillah setelah saya timbun itu tidak tergenang lagi, cuma sedikit saja tapi cepat disurut. Itu pemasangan tiang net itu saya ambil lagi kayu karena saya kasih pindahkan lagi supaya anak tidak terlalu panas, itu Kak. Memang guru olahraga dituntut memang harus kreatif dan memanfaatkan alam di sekitar. Betul, sudah itu yang terjadi. Iya. Kalau anak SD kayu didapat kayu jadi tiang, besi didapat besi jadi tiang saja. Tempat sampah didapat dia jadi pasti saja Kak. Iya, tali-tali jadi net. Kreatif. Baik, terima kasih Kak Fitrah, luar biasa pengalamannya dari dari proses pengambilan video sampai kegiatan pelaksanaan pembelajarannya yang memaksimalkan aset yang ada di sekolah. Baik kakak-kakak, kita
beralih mungkin dari ke Ridwan lagi. apa? Kak Ridwan boleh Kak, dari SMA bagaimana pengalamannya? Saya terus terang pengalaman saya kayak nano-nano karena saya sudah 2 kali ambil video. Video pertama itu saya lihat-lihat di rumah ternyata tidak cukup. Jadi saya utak-atik ternyata hilang itu video. Terpaksa saya tunggu waktunya lagi. Hari Senin saya ambil lagi. Setelah hari Senin saya suruh kumpul anak-anak. Jumlah dalam satu kelas itu 25, tapi yang ikut 9 orang. Saya hentikan lagi. Saya ambil lagi hari Rabunya, hari Selasanya. Jadi hari Selasa pokoknya hari berikutnya lah. Saya suruh datang semua ternyata banyak. Setelah saya ambil videonya yang bermasalah lagi HP lagi yang kurang memorinya. Nah, saya ambil lagi berikutnya, saya perbaiki lagi, ternyata sudah bagus. Namanya anak-anak sudah besar, biar dikasih tahu, biasanya tidak memperhatikan. Biasanya disuruh datang jam 8, dia datang jam 8 di sekolah, tapi ganti pakaiannya biasa lama sekali. Malah ada yang dari atas turun kayak air menetes tas satu-satu. Jadi kadang kita jengkel, naik emosi, baru dia lari semua ke bawah untuk melakukan. Pengalaman saya juga karena kebetulan yang piloting itu bersamaan dengan kita. Kebetulan murid siswa saya hanya 20 itu hari yang saya ambil. Ternyata guru mata pelajaran yang lain mau bikin video juga, tapi dia tidak melapor sama saya. Ternyata diambil 3 di kelas saya, berkurang lagi. Kemudian selanjutnya terus terang kalau SMA itu banyak sekali kendalanya karena anak-anak dikasih tahu, dibilang gampang itu Pak, sebentar. Saya tunggu lagi, masuk di kantin lagi. Pokoknya banyak sekali kendala lah. Jadi kalau tidak ada persiapan jauh-jauh hari tidak akan jadi. Karena kadang-kadang kita mau ambil videonya, kadang-kadang anak-anak berkurang lagi. Anak-anak banyak lagi tapi tidak pakai olahraga. Anak-anak banyak alasannya. Biasanya juga kita sudah mau masuk, anak-anak baru bilang, saya lupa bajuku di rumah. Saya minta izin dulu, kurang lebih 5 menit. Oh, banyak sekali kendalanya. Jadi, ya banyak kendalanya begitu, tapi tetap kita laksanakan dengan baik. Walaupun mungkin hasilnya tidak semaksimal yang diharapkan, tapi itulah kita punya kerjaan. Saya kira demikian barangkali yang bisa saya ceritakan. Terima kasih Kak Ridwan. Saya dengar simak ceritanya Kak Ridwan ini memang seperti yang disampaikan di awal sangat nano-nano gitu. Mungkin kalau bukan ini apa? Kalau kita tidak punya ini apa kesabaran itu bisa beda ceritanya. Memang ini ya kalau itu biasanya siswa
putranya atau putrinya Pak yang seperti itu atau semuanya? Pokoknya dua-duanya lah. Tidak ada yang Iya. bilang putri yang malas, laki-laki yang rajin, tidak sama saja. Itu Kita yang mau biasa iya. Kita biasa perlakukan menjengkelkan seperti itu anak-anak. anak-anak kalau sudah di Hmm, iya. iya. Silakan Kak. Biasanya yang paling menjengkelkan itu dia datang nih ke kantor karena kebetulan depan kantor itu lapangan, baru mau lapor, Pak, saya lupa baju olahraga aku. Hmm. Kita tinggal kasih izin hanya sedikit saja yang masuk. Kita kasih izin berkeliaran lagi di luar. Kadang-kadang kalau di luar itu dikasih izin 10 menit, biasa 20 menit. Kadang-kadang dapat sama masyarakat di sana merokok. Ada lagi laporan masuk bahwa siswa ada lagi yang merokok di sana. Nah, jadi itu kendalanya. Kalau misalnya dikasih izin lagi, pasti bermasalah di luar itu. Ya, itulah kendalanya kalau anak-anak sudah besar. Mungkin lain ceritanya kalau anak-anak masih SD atau SMP, tidak Iya. ada cerita begitu. Saya kira anak SMA gampang diatur Pak Ridwan, ternyata susah ya. Oh, ribet sekali. Yang sampai banyak yang pirang juga. Kalau yang pirangnya tidak banyak Ji, tapi pasti ada lah. Tapi pirangnya itu perempuan. Kirim SD1 waktu bangga kalau ada yang pirang. Ada yang pirang. Padahal kalau SMA saya kayaknya gampang dikendalikan, maksudnya diaturnya. Ternyata susah ya SMA. Kalau saya itu pengalaman mengajar SMA itu lebih mending kita mengajar di SMP. SMA itu lagi fase yang cepat tersinggung, lagi ini, dan kita itu sudah tidak enak nih mau marahi mereka karena mereka sudah Iya, besar. salah sedikit Luar dia mau biasa itu lawan. SMA. Salah sedikit itu mereka marah, mereka ini masih lebih mending dengan SMP. Kita masih lebih bisa marahi, tapi kalau SMA mereka sudah kayak malu ketika dimarahi begitu. Padahal kita yang SD berpikir enak itu yang SMA karena maksudnya mereka pahami yang bagaimana. Ada plus minusnya memang. Kalau di SD memang kita harus jaga terus ini setiap pergerakan. Kalau untuk tingkat tinggi itu lebih kepada keperasaannya itu anak-anak. Dan memang untuk malasnya itu yang namanya ganti baju bisa sampai setengah jam. Setiap sekolah itu saya juga rasakan itu sampai setengah jam dan kita sudah kayak singa marah-marah terus gara-gara ganti baju. Iya ya. Iya, kalau bawa baju, kalau tidak bawa baju baru minta izin. Baru waktunya jalan terus. Bilang bahasa baju. Ternyata semua Maksudnya tidak bawa baju bagaimana itu? Tidak bawa baju olahraganya itu gara-gara basah, gara-gara baru cuci mamanya di dalam di mesin cuci. Begitu. Ya, seperti itu. Banyak sekali alasan. Ada usulanku yang malas datang olahraga. Apa Saya di sini kalau ada datang yang malas bawa baju olahraga, yang satu kali kita jorannya setiap singkat lagi pulang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suruh ambil buku paket, mencatat di lapangan sambil duduk panas. Saya bilang, temanmu saja panas, masa kamu di dalam kelas? Nah begitu, mencatat di lapangan, kapok mereka. Oh, kalau saya suruh menghadap matahari sambil nalihati temannya olahraga. Saya mencatat begitu, tarik, mulai mencatat, kapok mereka itu. Malas mencatat terus Kak Ari. Kalau disuruh begitu dia mau, enak aja perasaannya gurunya. Tapi kalau disuruh baru dia tidak mau, bagaimana? Pokoknya saya tidak suka melihat itu anak-anak. Masa takut sama Kari dua, berotot ini. Sebenarnya mereka tidak takut, hanya dia tidak mau. Itu yang masalahnya itu. Kalau tidak mau kita mau pakai. Gurunya harus tegas, jangan biarkan terlena.
Sebenarnya gurunya tidak takut, hanya muridnya lebih ganas dari gurunya. Kita takut, saya itu paling berikan begini, berjemur dengan kalau sudah kalau selesai jamku, saya suruh pergi di wali kelasnya, harus bikin surat pernyataan. Kalau terulang lagi, jangan lagi masuk. Pernah ada siswa itu bukan karena dia malas, cuman karena bicara kotor terus selama di lapangan. Nah, saya bilang keluar dulu, karena takutnya saya pukul juga. Nah, saya bilang keluar dulu, sebentar kita ketemu di ruang guru sama wali kelasmu. Makanya 2 minggu itu kayaknya saya tidak kasih masuk di pelajaranku. Begitu. Pengalamanku saya kalau anak-anak dikasih keluar begitu dia senang sekali. Itu Jadi Pak itu Pak dia suka sekali olahraga, mungkin. makanya dia kayak sedih. Saya bilang biar dulu daripada kau Surat orang olahraga. tuanya di sini bagus, kita malas surat orang tuanya. Datang, terambil anaknya. Dihukum, didendaki lagi. Jadi kita masuk penjara kita. Buat surat orang tuanya kalau tidak mau 50 juta. Pokoknya sekarang kalau anak tidak mau diatur, biarkan saja, biarkan Jadi begitu. saya mulai waktu Itu suruh keluar sekolah. masalah lagi. Mulai hari Senin itu saya lihat gitu yang tidak bawa baju olahraga, apa saya malas Mungkin guru enggak boleh begitu, tapi betulan malas Kak. Urus itu. Sabar Miki Bu, Momi berlaku PMP. Tunggu Mi. Iya. PMP bisa dipukul anak-anak Kak? Bisa, yang penting moralnya kita harus didik itu anak-anak. Sabar Miki. Ye. Bisa didetek-detek kepalanya, ditarik. Simpangkan nyawanya. Bagusnya itu orang tua biasa ada bilang simpangkan ke nyawanya. Wah, itu baru. Baik Kak, terima kasih sudah berbagi Kak Ridwan. Memang saya melihat fenomena sekarang memang dari ini ya. Mungkin bukan hanya SMA, cuma saya juga ada beberapa siswa yang memang mentalnya untuk mau belajar itu ini sangat ini. Mungkin beda dengan zaman kita dulu, itu yang sangat ini membedakan sekali. Ada apa ya istilahnya manja apa mental kerupuk. Mentalnya itu baru juga dengan dia tawaf di sekolah. Iya, dengan keadaan ini kurikulumnya kita mengharuskan untuk tidak melakukan hukuman. Kalau saya belajar kemarin di ini, pemberian hukuman atau hadiah itu tidak dianjurkan. Kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang di dalam diri anak itu. Nah, itu yang repot sebenarnya. Kalau tidak dengan juga motivasi ekstrinsik agak susah. Memang harus dari si anak sendiri itu. Kalau saya di sekolah sangat ini sedikit muridnya sedikit, jadi saya bisa dengan gampang mengidentifikasi anak-anak yang karena hanya sedikit, jadi saya bisa langsung berdiskusi dengan anak itu. Kalau di SMP masih mau mendengar. Mungkin pengalaman di SMA beda lagi. Kak Ridwan bagaimana? Pernah ada pengalaman dari hati ke hati dengan anak-anak? Maksudnya langsung nasihati begitu? Pokoknya saya kalau pengalaman luar biasa, banyaknya pengalaman. Iya. Semua pernah saya lakukan. Saya pernah agak keras-keras, tapi tidak bisa mendukung juga. Agak melembuti lagi. Kayaknya anak-anak kalau dilembuti, ada juga yang mau dilembuti, tapi ada juga kalau dilembuti anak-anak bilang lembek gitu guruku. Dia tidak langsung bilang seperti itu, tapi perlakuannya ke kita. Iya. Kita juga biasanya menasihati. Kalau misalnya nakal kita panggil, kamu jangan begitu dilihat temanmu tidak begitu, kamu yang begitu. Bila iya Pak, besok begitu lagi. Gitu lagi. Saya juga sudah berbagai tingkatan, misalnya ajar SD, SMP, SMA. Luar biasa. Iya. Jadi kalau kita ingat dari kata-kata dari ini Pak Muhammad Zubair yang kita sampaikan saja ke anak, apa niat kita sudah tulus mengajar,
masalah anak-anak bisa atau tidak ini kita serahkan kepada Tuhan gitu istilahnya. Kalau sudah kita, yang penting kita sudah ikhlas, sudah ini, maksudnya niat Iya, kita begitu. mengajar mereka masalah. Soalnya sekarang kita Ini takut dikembalikan tindakan kepada anak. diri anak dengan Tuhan. Yang penting kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Ikhlas nih sudah mau membantu. Iya. Betul, itu betul. Nah, sampai kita yang stres sendiri, anak-anak Iya. tidak boleh stres, tapi kita yang stres malah. Yang sakit, betul itu, betul. Betul. Lagi kita punya pengalaman mungkin ada, iya. Sebenarnya ada juga kendala ini Mi, dengan bersamaan teman-teman piloting, karena biasanya teman-teman piloting itu videonya mau agak banyak di dalam kelas, sementara kelas yang mau diambil videonya kurang. Jadi mereka ambil anak-anak yang kebetulan bersamaan dengan kita, akhirnya kita berkurang, kita cari. Tapi kan saya kira kan Ridwan jam olahraganya, ada jamnya olahraga. Harusnya Iya, nggak boleh diambil. Iya. Begitu Mi, ada teman-teman yang mengerti, ada juga yang tidak, bilang saya ambil dulu siswa atau barang 3 supaya banyak-banyak di dalam. Bilang ambil Maki, yang penting pada saat saya ambil video juga jangan diambil Ki, karena saya juga mau agak banyak-banyak. Karena kadang-kadang ada juga siswa, ada kelas yang hanya 19. Kalau misalnya 5 sudah tidak hadir, tinggal berapa? Mana yang tidak pakai baju, tidak pakai baju olahraga, mana jilbab. Karena terus terang nanti saya kasih masuk anak-anak, kalau jilbabnya jilbab itu yang kaos. Kalau bukan jilbab kaos saya tidak kasih masuk. Ada juga anak-anak biasa pakai baju saja, celananya celana SMA. Saya juga tidak kasih masuk itu. Apalagi berbeda dengan pakaiannya masih kurang dia. Iya. Minat olahraga masih kurang. Saya jam pertama sini di rumahnya pakai olahraga memang. Buat ambil waktu ganti baju. Kalau pas hari upacara kan mereka harus ganti baju juga. Kecuali hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu. Kecuali Senin. Ada juga anak-anak itu. Cuma anak-anak itu tidak mau kalau rontok bajunya. Makanya dia pakai bajunya dulu. Di dalamnya pakai celana SMA. Langsung saja dilapisi dengan baju pakaian olahraga. Nah, saya tidak mau saya seperti itu. Oh iya, salah itu. Saya tidak mau. Apalagi perempuan itu pakai jilbab yang segitiga itu saya tidak biarkan masuk kalau pakai segitiga. Kecuali jilbab yang kain itu yang bukan segitiga, yang langsung terpasang, tidak pakai peniti. Nah, saya biarkan. Yang sudah menjawabnya anak. Karena banyak pengalaman itu kalau ada peniti-penitinya, anak-anak kadang-kadang disuruh lari, kadang-kadang ditarik temannya, tertusuk itu. Banyak sekali saya dapat begitu, tertusuk peniti lehernya. Harusnya jilbab kebani ya, jilbab kebani dia pakai olahraga. Dua-duanya hilang semuanya. Ini apa ini? Orientasi masalah juga. Baik kakak-kakak, terima kasih Kak Ridwan sudah berbagi pengalaman yang mungkin kita sama-sama juga di sekolah masing-masing merasakan hal yang seperti itu kakak semua. Jadi bagaimana kita bisa menahan kesabaran dan tentunya niat kita adalah ikhlas mengajar anak-anak. Baik, terima kasih Kak Ridwan. Nanti kita akan coba beli lagi, tapi kita beralih dulu ke kakak-kakak yang lain. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit Kak. Kak siapa yang belum? Kak Bustam silakan, Kak Irma, Kak Supriyadi, Kak Jumiati. Baik Kak, silakan kita dengar ceritanya dari Kak Irma, boleh Kak? Ke Kak ya. 5 menit. Tidur Mi.
Ayo Kak Irma. Silakan. Dia bikin kopi lagi itu. Mana juga kopinya Kak Ridwan dia. Gue cari 2 bikin sama Kak Irma, langsung ambil tadi. Bergelas Ayo. itu deh. Gentong, gelasnya gentong. Boleh Kak Irma? Masih belum terdengar suaranya Kak? Tidur mungkin itu Kak Irma. Ada cari masuk. Kak Irma. Monitor. Nggak ada Kamang. Tapi dia open mic deh. Iya, Pergi tapi bikin kopi. mic-nya udah on. Bikin kopi. Kak Busta mungkin Kak? Oh itu ada Kak. Suaranya ada. Oke, kakak-kakak sekalian. Oh iya silakan Kak Busta. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak kalian, jadi pengalaman saya pada saat membuat aksi nyata, yang pertama saya lakukan itu yaitu membuat modul ajar. Jadi modul ajar ini saya buat mungkin untuk kelas 7. Kebetulan kami di SMP 20 Linggona ini baru kami terapkan tahun ini kurikulum merdeka. Jadi mungkin baru kelas 7 yang laksanakan kurikulum merdeka ini. Jadi adapun saya ambil di sini gerak spesifik dalam permainan bola besar, yaitu permainan basket, yakni gerak spesifik di dalam melempar dan menangkap bola basket itu sendiri. Mungkin untuk pengambilan aksi nyata, pengalaman saya ini mungkin banyak suka dukanya, khususnya minimnya peralatan atau perlengkapan di sekolah saya dalam pengambilan video ini. Kebetulan teman-teman atau guru di sini alhamdulillah mendukung, karena kebetulan kami di sini ada 3 orang yang mengikuti PPG. 1 dari bidang studi bahasa Inggris dan 1 dari bidang studi IPS atau pelajaran IPS. Jadi pada saat saya membuat video pembelajaran itu, yang pertama itu tadi saya katakan mungkin kekurangannya tadi perlengkapan dan peralatan. Jadi kami dan saya itu sudah siapkan pinjam di sekolah lain, termasuk Infokus dan sound system atau salon. Karena saya gunakan ini 2, 1 di dalam kelas dan di luar atau di lapangan. Dan pengambilan video ini terus terang di saya, karena guru di sini masing-masing, karena kita
kekurangan guru, keterbatasan juga mungkin ada guru yang lain yang punya kesibukan. Jadi saya minta tolong ke siswa yang lain untuk ngambil video pembelajaran. Jadi saya minta tolong di siswa di kelas 3. Jadi jadi saya sesuaikan dengan modul ajar yang saya buat itu tadi. Yang pertama masalah kegiatan pembelajaran di kelas. Karena ini video pembelajaran ini video yang saya buat, maksudnya berkali-kali juga saya ulang-ulangi pembuatannya. Bukan cuma sekali saja, karena kadang mungkin ada yang mengganggu rasa siswa lalu lalang. Jadi itulah mungkin namanya guru penjas. Jadi dia serba bisa saja. Dia bisa mengkondisikan apa yang bisa dikondisikan. Seperti contohnya peralatan tadi, seperti mungkin halo. Kedengaran, Kak? Kedengaran. Dengar juga, didengar Ji. Dengar. Iya. Lanjut. Kita guru olahraga ya harus tidak ada yang bisa kita ini ya kita kondisikan saja. Seperti mungkin tadinya seperti mungkin saya tadi permainan bola basket tidak menggunakan tidak ada ring. Jadi saya pakai tong sampah. Jadi ringnya. Tidak ada ring, tong sampah pun jadi. Mengingat. Iya. Ada pepatah mengatakan tidak ada rotan, Tak ada jadi. kayu rotan pun jadi. Betul. Ya. Jadi itu yang saya lakukan sekarang karena melihat kita di sini perlengkapannya atau peralatannya kurang memadai. Saya kira mungkin dari rekan-rekan sekalian, kakak-kakak sekalian. Makasih. Baik, terima kasih Kak Bustam, luar biasa sekali pengalamannya. Walaupun ada beberapa bagian tadi ada yang saya tidak bisa jelas mendengar, mungkin jaringan saya di sini. Tapi yang saya simak di situ Kak, bagaimana dukungan yang sangat luar biasa dari kepala sekolah dan rekan-rekan kakak-kakak di sekolah. Kemudian bagaimana kreativitas Kak Bustam dalam memaksimalkan aset yang ada. Tidak ada ring, tong sampah pun jadi tadi, luar biasa. Memang kita terutama di daerah ini ya, untuk basket memang kita perlu kreativitas yang ini. Karena jangankan lapangan, tadi ring saja di sekolah saya, di sekolah Kak Bustam itu tidak ada. Jadi kita maksimalkan yang ada. Nanti kita ada sesi diskusi terakhir kalau ada masih yang mau dibahas, tapi kita dengarkan dulu Kak dari kakak-kakak yang belum menyampaikan pengalamannya, refleksinya. Masih ada Kak Supriyadi, Kak Irma, boleh Kak? Silakan. Kak Jumiati lagi sakit ya. Semoga segera sehat Kak Jumiati. Kak Irma, cek sound. Tadi enggak terdengar suaranya Kak. Masih belum terdengar. Kak Supriyadi boleh Kak, sambil menunggu Kak Irma bagus. Kak Supriyadi tadi sudah kasih hati-hati, love. Silakan Kak Supriyadi.
Oke, terima kasih banyak kesempatannya lagi yang diberikan. Sekedar informasi, kemarin saya reuni sama Kak Supriyadi. Oh iya, kebetulan juga itu hari mendadak juga mau ke gunung itu kemarin, Pak. Jam berapa Ki pulang? Malam. Malam. Saya sholat isya di jalan. Oh, kenapa enggak singgah di rumah lagi, Kak? Istirahat. Saya lihat-lihat sih tapi tidak begitu lihat tadi. Terus, Kak. Lanjut Kak, lanjut. Oke, terima kasih, Kak. Kalau kita bercerita tentang pengalaman, alhamdulillah selama ada kegiatan yang dapatkan sangat cukup sekali. Pembelajaran saya selalu sangat nyata saya mengambil banyak sekali kesan yang saya dapat. Yang pertama dari pengambilan video, saya asik mengambil video. Ternyata pada saat kebetulan ada teman ikut juga di Pelitian 2 PPG, dia minta untuk membantu mengambil video. Setelah dia perhatikan, ternyata memori HP saya tidak cukup. Nah, sudah pertengahan memori HP saya itu tidak cukup. Akhirnya sampai jam berapa itu saya ulangi, anak-anak ada yang bilang, wih panas Pak Guru, panas. Bilang kayak sabar Ki dulu. Sama yang tadi Kak Ari mengatakan bahwa video kita ini akan terkirim ke Jakarta. Saya bilang video kita ini akan dinonton nanti oleh banyak orang. Jadi tolong kita fokus dulu untuk kegiatan ini. Setelah diulangi beberapa pengalaman saya dalam pembelajaran, karena kita fokus kepada media ajar seperti, tapi yang saya pakai itu hari masih RPP karena yang saya ambil itu kelas 6. Sedangkan di sini kelas 6 masih pelajaran K13 yang kami pakai. Iya. Itu yang kami pakai. Saya ambil itu materinya bola besar, yaitu permainan sepak bola, teknik dasar, dribbling, yaitu menggunakan kaki dalam, kaki luar, dan punggung kaki. Setelah saya melakukan kegiatan-kegiatan ini, saya merasakan bahwa selama ini saya mengajar lepas begitu saja. Ternyata begini bagus ini. Ternyata anak-anak juga, alhamdulillah, anak-anak juga mempunyai antusias, semangat, karena cara-cara kita mengajar itu terarah, tujuannya mau kemana dan lain sebagainya. Apalagi kirim ke Jadi Jakarta. mungkin ya. Iya Kak, jadi selama ada namanya kegiatan-kegiatan ini, saya sangat bersyukur karena nama kita ini tercover dalam kegiatan PKG, karena selama ini kita juga di SD itu tidak ada namanya seperti guru-guru kelas, seperti
apa itu yang selalu diundang guru-guru KKG, selalu dipanggil KKG. Kita guru olahraga tidak pernah ada namanya KKG. Pernah ada namanya PKP, enggak tahu tahun berapa itu, waktu kami bergabung di Pomala. Baru kali ini ada Tahun di 2019 tahun Kak. 2019. Ya, Tahun gajah, tahun 2019. tahun gajah ya. Ya, mungkin banyak pengalaman itu pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, Kak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Supriyadi. Terima kasih, Kak Supriyadi. Saya sempat lihat Saya sempat lihat lihat videonya Kak Supriyadi. Memang Kak Supriyadi memang pada saat dribbling pada saat bukan hanya siswa yang siswa yang enam itu, tapi hampir semua siswa menonton video gitu. Jadi pengen semua kayaknya ikut ke Jakarta dan ikut ini terlibat dalam pembelajaran. Jadi luar biasa Kak Supriyadi, terima kasih. Kak Irma bagaimana Kak? Masih bermasalah? Masih bermasalah. Baik. Khusus buat Kak Irma nanti videonya kita sama-sama saksikan di grup ya Kak. Nanti saya share di grup. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Kak Irma masih bermasalah dengan mic-nya, tapi saya sudah simak di ini. Sudah sangat lengkap videonya. Ada testimoninya. Rekan-rekan semua juga luar biasa testimoninya, siswa-siswanya. Ada yang malu-malu, tapi ada yang sudah merefleksikan dengan sangat baik. Jadi secara umum sangat luar biasa kakak-kakak semua. Kita sudah di masa injury time kakak-kakak. Kita bisa lanjut sedikit lagi. Baik. Untuk diskusi dan umpan balik kakak-kakak kita sudah sama-sama membahas tadi. Ini sedikit mungkin kakak-kakak jika ada yang ingin menyampaikan hal-hal yang dari pembahasan kita tadi, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak. Ya, sedikit saya tambahkan tadi ya, silakan, Kak. Tentang terakhir yang Kak Supra disampaikan, saya cuma mau ulas tentang kita sangat bersyukur tentang adanya PKG ini, kegiatan PKG ini. Kemudian dengan adanya ini kita sudah bisa mengerti bahwa ternyata kita memberikan materi pembelajaran selama kita mengajar itu masih sangat minim, masih sangat kurang. Dan dengan adanya kegiatan PKG ini kita sudah bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, mungkin begitu. Dan kedua, yang tadi Kak Supriyadi bilang bahwa kita pernah mengikuti kegiatan itu di tahun 2019 memang, tapi waktu itu refleksinya tidak murid, tidak langsung. Cuman kita disuruh merefleksikan sesama teman, mungkin begitu Kak Supriyadi waktu itu. Jadi saya sempat juga merefleksikan dan memvideokan dan tapi tidak ada muridnya langsung, kita sendiri, guru sendiri yang melakukan. Itu bedanya. PKP kalau enggak salah itu hari. Gitu. Ya, itu saja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mulyati. Iya, jadi memang di PKG ini kita banyak ini ya, kalau saya sendiri banyak belajar juga dari kakak-kakak semua pengalamannya, dari kegiatan daring dan luring sampai kita hampir selesai di kegiatan ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada kakak-kakak semua telah terlibat sangat aktif dan antusias mengikuti kegiatan ini. Dan alhamdulillah seperti yang sama-sama kita harapkan, kita dapat banyak hal baru, banyak informasi baru dari kegiatan ini. Iya. Mungkin ada kakak-kakak yang
menambahkan lagi untuk diskusi terakhir? Adapun nanti kakak-kakak untuk kegiatan ini kita masih ada satu modul lagi di modul 3. Ini hanya kenapa Kak Irma langsung lagi? Kita ada Sudah 2 bosan nih pertemuan. Karim, sudah bosan nih kayaknya. Maunya tatap muka lagi ini. Iya, nanti di akhir mungkin boleh tatap muka di bulan Desember. Mudah-mudahan besok itu sudah ada pulsanya, Kak. Mudah-mudahan besok sudah. Karena iya, kita untuk komunitas belajar di modul terakhir itu hari apa ya? Hari besok itu libur, kemudian Kamis, Jumat itu Tanggal kita 6, tanggal 6. iya, kita di KBS komunitas belajar sekolah itu 3 JP. Nah, itu. Hanya 2 pertemuan di situ. Kemudian kita akan nanti ada RTL, rencana tindak lanjut. Itu jeda sampai akhir bulan itu baru kita pertemuan lagi. Rencana tindak lanjutnya nanti membahas di komunitas belajar. Yang tanggal 6 itu modul 3 tuh Kak? Bagaimana itu anunya? Iya, betul. Tanggal 6 modul 3. Baik kakak-kakak, ini ada sedikit pantun. Pergi ke pasar naik sampan membeli itik. Pakai sandal berangkatnya pagi-pagi. Tetap semangat kakak yang tampan dan cantik. Kegiatan kita tinggal sebentar lagi. Sebentar lagi. Iya, baik. Ini slide terakhir kakak. Terima kasih atas kebersamaan malam ini. Untuk selanjutnya yang setelah saya sampaikan tadi, kita akan bertemu kembali di tatap muka tatap maya di tanggal 6. Tanggal 7 ya. Berapa? Pokoknya hari Kamis. Kamis Jumat. Kamis Jumat Sabtu itu kita bertemu. Kamis 3 JP, Jumatnya 3 juga, Sabtunya 1 JP. 6, mulainya tanggal 6 saya lihat modulnya. Iya, kalau asinkronnya itu mulai besok. Iya. Itu modul terakhir Kak. Semangat. Kita stop sharing. Insyaallah. Baik Kak. Sebelum syukur baru. Seperti biasa kita foto bersama. Bro, cukur baru. Nih itu. Ya. Perbaiki memang fotonya deh. Potong anak-anak PAM. Ada. Berdiri kayak anak perwira tuh. Kayak anak perwira. Kak Fitrah, Kak Jumiati, Kak Kustam belum terlihat. Dulu saya perbaiki dulu bajunya, baju merah. Caleg kan tuh, baju caleg kan? Caleg. Oh, taliwa apa? Bisa. Nah, oke. Baru bangun. Tajuk. Mau lihat nih malah yang ada. Orang di begitu nih gayanya. Kak Supriyadi. Kamu li. Tunggu dulu, saya perbaiki dulu sarungku. Hati tidak pakai celana dalam. Oke. Siap Kak. 1. Oke. 2. 3. Ada mau pukul itu. Gaya yang lain. Kita ada lagi begini. Dilupa nih. Mana? Gimana Kak gayanya? Ayo. Mikir. Putra akan terangnya nih. Gaya bebas lah, gaya. Ya, mikir.
1, 2, 3. Oke. Malam apa lagi pertamanya? Kita tutup dulu mungkin Kak, ya, nanti kita cerita lepas. Kak Ari mungkin bisa dipimpin doa Kak, sesuai janji tadi di awal. Baik, setelah kita mengikuti kegiatan pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kepada peserta didik kita, keluarga kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita akhiri pada malam hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Kak Ari, kakak-kakak semua. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekeliruan selama saya membersama kakak-kakak pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reset.